adalah Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen. Oke. Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen ini keberadaannya itu posisinya landasan hukumnya itu adanya posisinya keberadaannya itu ada di Undang-Undang Perlindungan Konsumen nomor 8 tahun 1999. Itu dasar hukumnya. Gitu. Nah, pada saat terjadinya krisis ekonomi, saya cerita sejarahnya dulu nih, keberadaan kenapa BPSK itu ada. Pada saat kita terjadi krisis ekonomi, itu kan kita kemarin di Indonesia dibantu dengan IMF. Nah, syarat utama oleh Bung Benny tadi adalah contoh kasus konsumen yang dirugikan, Pak. Nah, bagaimana kalau MPP-nya tuh rasanya basi lah atau akhirnya dia menuntutlah kepada si pelaku usaha seperti itu untuk minta ganti rugi. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Borneo Besti. Ya, kita kembali lagi di Borneo hari ini podcast. Setelah kemarin kita bicara tentang budaya Mandau, bagaimana pengrajin Mandau membuat Mandau ini buat apa sih? Nah, sekarang hari ini kita mengundang tamu yang spesial dan luar biasa. Jadi memang di dunia UMKM, jadi bukan hanya kita bicara tentang makanan, kita bukan bicara tentang bagaimana strategi pemasarannya, bagaimana strategi dan motivasi supaya usaha kita tetap jalan. Jadi kali ini kita mengundang lembaga yang berhubungan dengan UMKM, yaitu BPSK. Apa itu BPSK? Nanti kita tanya-tanya dengan bapak-bapak yang hadir hari ini. Baik, kita undang dari Bapak Benny dan Mas Akbar ya. Kayaknya lebih enak dipanggil Bapak atau Mas ini ya. Sama aja Pak ya. Sama aja Pak, biar nggak kebelibet nanti. Panggil Mas aja biar lebih mudah. Oh iya. Oleh juga. Bung ya. Bung Benny dan Bung Akbar ya. Jadi ya pas banget nih, ini ada Bung Benny dan Bung Akbar yang akan menjelaskan tentang BPSK itu apa sih, ya kan? Perlu diketahui BPSK Balikpapan ini baru berumur 1 tahun ya Pak ya, berjalan ya. Nah, jadi nanti bisa dijelaskan Pak, apa sih BPSK itu? Karena kita perlu tahu juga nih. Saya juga sebenarnya baru tahu nih, kenapa harus ada BPSK di Balikpapan ini. Oke Pak Bung Benny, bagaimana nih BPSK sudah 1 tahun? Apa saja sih atau apa dulu sih BPSK ini apa sih gitu? Begitu bisa dijelaskan Pak, monggo. Oke, terima kasih untuk Bung juga kita panggil. Ya, Bung Mufti. Bung Mufti Besti. Iya. Oke, terima kasih. Perkenalkan nama saya Benny. Saat ini saya menjabat sebagai wakil Ketua Badan Penyelesaian Sengketa BPSK, disingkat dengan BPSK, di Kota Balikpapan masa periode 2022 sampai tahun 2026. 26, oke. Nah, keberadaan tadi seperti dengan pertanyaan dengan Bung Mufti, beliau menanyakan BPSK itu apa. Nah, saya akan menjelaskan sedikit terkait dengan BPSK. BPSK itu adalah Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen. Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen ini keberadaannya itu posisinya landasan hukumnya itu adanya posisinya keberadaannya itu ada di Undang-Undang
Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 tahun 1999. Itu dasar hukumnya. Gitu. Nah, pada saat terjadinya krisis ekonomi, saya cerita sejarahnya dulu nih, keberadaan kenapa BPSK itu ada. Pada saat kita terjadi krisis ekonomi, itu kan kita kemarin di Indonesia dibantu dengan IMF. Nah, syarat utama untuk pencairan IMF itu harus ada Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Gitu posisinya. Itu syarat utamanya. Nah, jadinya di pusat itu sedemikian singkatnya dibuatlah Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Nah, di dalam pasal Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 tahun 1999 di ketentuan umum itu poin 11 itu menyebutkan Badan Penyelesaian Sengketa adalah badan yang bertugas untuk menangani dan menyelesaikan sengketa antara pelaku usaha dengan konsumen. Itu landasan hukumnya. Sorry Pak, mungkin agak awam nih ya Pak ya. Penyelesaian antara pelaku usaha dan konsumen. Betul. Konsumen ini siapa Pak? Nah, posisinya. Karena di dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen di bab 1 ketentuan umum itu di poin 2 menyebutkan bahwa konsumen yang dimaksud dengan konsumen itu adalah konsumen akhir. Konsumen yang menggunakan, memakai dan menikmati suatu produk atau jasa yang dia beli. Itu Borneo Besti. Itu pemakai yang menikmati atau menggunakan jasa baik itu Pak. Baik barang ataupun jasa. Ya, artinya tidak termasuk reseller. Tidak termasuk reseller. Apabila dia dapat satu barang atau produk, terus dia menjual kembali barang tersebut dan dinikmati sama konsumen akhirnya. Nah, pada saat ada pelaporan tentang mungkin produk itu kurang bagus atau seperti apa, itu pelaporannya adalah ke pihak resellernya, bukan ke si pembuat produk awalnya. Siap, jadi penjual dengan konsumen akhirnya. Siap. Ya Pak. Lanjut. Bisa. Ya, perlu ditegaskan bahwa yang disebut dengan konsumen tadi itu adalah konsumen akhir. Siap. Atau disebutnya dengan konsumen pemakai. Baik Pak. Gitu. Konsumen pemakai langsung. Nah, kalau posisinya konsumen, semua disebut dengan konsumen. Tidak ada secara umumnya itu tidak ada sekupan yang menyatakan bahwa pelaku usaha itu bukan konsumen. Karena pelaku usaha itu sendiri juga konsumen. Contohnya Pak. Bilang posisinya. Pada saat kita melakukan jual beli, itu dia memakai background atau posisinya memakai persona itu sebagai pelaku usaha. Pada saat dia melakukan transaksi yang sifatnya pribadi untuk penggunaan diri dia atau keluarganya, itu konsumen. Baik. Gitu. Jadinya BPSK ini tujuannya bukan ke UMKM-nya, tapi keseluruhan rakyat secara umumnya Pak ya. Gitu. Siapapun yang melakukan membeli dan untuk dinikmati itu adalah konsumen. Itu yang perlu sosialisasikan Pak ya. Karena memang Borneo Besti ini juga harus paham ini maksudnya di mana dan bagaimana gitu Pak ya. Monggo Pak, lanjut Pak. Iya. Perlu saya jelaskan BPSK ini terkait masalah hukumnya. Hukumnya. Ya nggak? Nah, dikarenakan posisi hukum itu ada dua, keperdataan dan pidana. BPSK ini masuk ke keperdataannya Pak ya. Tapi kembali saya bilang, tapi ada berkaitan kalau kita posisi nanti lihat sampai sejauh mana kasus-kasus itu yang bisa masuk arahnya ke pidana. Tapi lebih condong atau lebih besar masuk ke perdataannya. Baik. Jadinya kalau UMKM, kalau masyarakat umum yang disebut dengan tadi kalimat konsumen akhir, itu terjadi masalah dengan pelaku usaha, mereka harus kemana nih arahnya? Nah, dengan adanya BPSK ini adalah wadah atau tempat untuk mereka melakukan upaya hukum.
Ya, jadi UMKM kita ini tidak perlu takut lagi, maksudnya begini. Artinya sudah ada, kalau memang mau melakukan upaya hukum, ini ada lembaga khusus, wadah khusus nih Pak ya, yang bisa membantu untuk mereka menyelesaikan permasalahan itu. Oke Pak, ini dari tadi itu kan apa sih BPSK tadi Pak ya? Mungkin bisa dijelaskan Pak ya, tugas-tugas BPSK sendiri itu apa Pak ya? Yang utama BPSK itu membantu menyelesaikan sengketa. Itu yang tugas pokok utama. Tugas pokok utama Borneo Besti menyelesaikan sengketa antara pelaku usaha dengan konsumen. Oke, itu tugas utamanya. Tugas utamanya. Ya, jelas Pak ya. Enggak posisinya. Ya enggak, tugas yang selanjutnya itu kayak pengawasan, kayak kita bersosialisasi. Mengenalkan apa itu BPSK, untuk segala itu biasa lah, tugas-tugas yang umum lah sih Pak. Siap. Karena posisinya BPSK ini keberadaannya kalau terkait masalah hukum dia di non litigasi. Oke, apa tuh maksudnya Pak? Non litigasi itu penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Oke. Gitu. Kenapa undang-undang yang tadi nomor 8 tahun 1999 itu ya enggak menyebutkan ada ketentuan pasal yang menyebutkan ada BPSK karena itu suatu badan yang menyelesaikan sengketanya di luar dari pengadilan. Sebelum masuk pengadilan. Memang diharapkan itu bisa selesai. Betul. Karena memang peluang selesainya besar Pak ya. Betul, gitu posisinya. Supaya apa? Supaya posisinya antara pelaku usaha dengan konsumen ini apabila terjadi masalah, ya itu cepat selesai. Oke, siap. Karena posisinya di dalam undang-undang kalau terkait dengan hukum keperdataan itu satu ganti satu. Satu ganti satu. Iya, contohnya dalam posisinya. Apabila saya membeli produk A, untuk produk itu misalnya kadar luarsah faktor rusak, itu saya pergi ke pelaku usahanya yang saya beli, itu ketentuan itu hanya satu ganti satu. Apa yang dirugikan itu yang diganti. Oke, ya itu udah fair Pak yang. Ya, jadi tidak melebihkan apa yang minta digantinya. Oke Pak, itu apa sih yang melandaskan BPSK ini ada gitu Pak? Latar belakang selain tadi kan memang karena ada sengketa muncul ya Pak ya, sengketa sebelum masuk pengadilan itu nanti bisa diselesaikan di BPSK sendiri seperti itu Pak ya. Jadi memang ya itu maksud saya, apa sih BPSK ini dasarnya bisa terbentuk gitu loh Pak? Ya, dasar utamanya ya undang-undang tadi ya. Undang-undang konsumen nomor 8 tahun 1900 itu dasar hukumnya. Oke. Gitu. Baru terbentuklah BPSK. Nah, BPSK ini dengan adanya undang-undang tersebut, keberadaan BPSK itu diwajibkan atau ditentukan di setiap provinsi wajib ada. Dan kota-kota. Kalau kota itu pengembangan. Oh, baik. Jadi nanti provinsi yang menunjuk kota-kota mana aja, kota kabupaten mana aja yang sekiranya diperlukan dengan BPSK. Oke. Ya, contohnya di provinsi Kalimantan Timur itu ada 3 BPSK yang aktif di situ. 3 kota BPSK. 3 kota ya. Berarti saya kira semua kota belum. Jadi entah kita mempunyai tugasnya masing-masing area cakupannya. Semisal di Kota Samarinda itu tugasnya mungkin di area Kutai Kartanegara, nanti kan ada Sangatta Bontang mungkin di situ. Siap. Untuk di Balikpapan khususnya Kota Balikpapan itu sendiri, terus ada Penajam Pasir Utara dan juga Kabupaten Pasirnya. Ya, seperti itu. Borneo Besti. Jadi ini bakal sering kita tanya-tanya nih, di sharing sering tentang BPSK. Saya juga masih awam sebenarnya. Makanya podcast hari ini memang cukup banyak yang harus ditanya-tanya Pak ya. Memang banyak harus dikeluarkan informasinya nih. Borneo Besti masih di Borneo hari ini podcast ya. Cukup menarik diskusi kita hari ini. Cuman tadi ada yang penyampaian Bapak ya. 1 ganti 1 ya. Ya, itu mungkin bisa dijelaskan Pak, karena gini, kan kalau misalnya 1 ganti 1 itu sudah terjadi Pak ya. Nah ini nanti
bagaimana nih efek ketika diklaim nih atau di protes nih misalnya ini diganti, tapi ketika kita sudah mengkonsumsi itu bagaimana Pak ininya pertanggungjawaban atau mungkin yang bisa diselesaikannya seperti apa? Oke. Baik. Saya jelasin terkait masalah BPSK. BPSK itu dalam artian produk ganti produk. Ya. Itu kerugian apabila terjadi suatu masalah antara konsumen dengan pelaku usaha. Siap. Contohnya saya bilang gini, konsumen membeli suatu produk, saya sebut aja misalnya posisinya air minum, atau mie atau apa, ternyata konsumen tidak teliti, lalu itu kadaluarsa. Iya, kadaluarsa. Nah, setelah dikonsumsi bawa pulang, ternyata ada efek sampingnya, sakit perut atau apa gitu posisinya, Nah, itu dampak, itu efek namanya posisinya. Nah, kalau untuk dia melaporkan sebelum masuk ke BPSK, itu konsumen kembali lagi harus ke pelaku usahanya. Karena di mana itu yang dibeli harus dipertanggungjawabkan oleh pelaku usaha. Pelaku usahanya. Nah, posisinya. Nah, pada saat konsumen kembali ke pelaku usaha, itu produk yang tadi kadaluarsa, misalnya dia beli mie, itu dia baru makan 1. 4-nya itu belum. Misalnya dia beli 1 paket. Baru 1 paket. Satu yang dikonsumsi. Nah, 4-nya belum. Nah, 4-nya ini sama bukti mungkin yang kadaluarsa tadi, plastiknya atau apa, bungkusnya, itu konsumen kembali ke wajib pelaku mengganti. Pelaku usaha wajib mengganti produk yang kadaluarsa itu atau yang tidak layak. Siap. Posisinya. Nah, 5-5-nya itu diganti, lalu yang 1 tadi yang sudah dikonsumsi apabila terjadi efek sampingnya misalnya masuk ke rumah sakit, itu dampaknya kalau misalnya untuk rawat inap segala itu kan butuh biaya, butuh waktu yang dirugikan bagi konsumen itu. Nah, itu konsumen bisa meminta ganti rugi kepada pelaku usaha dengan catatan tidak melebihi bukti kwitansi dari pembayaran. Gitu. Jadinya tidak, kalau dalam hukum itu posisi penggantian in material. Gitu. In material itu tidak ada. Materialnya diganti. Gitu. Jadinya apa yang ada nggak sesuai dengan bukti itu bisa diklaim ke pelaku usaha. Tapi dampak dari misalnya saya sebagai konsumen, saya membuka misalnya rumah makan, lalu karena saya konsumsi mie tadi selama 4 hari tutup, itu saya nggak bisa minta penggantian. Gitu posisinya, saya rugi nih setelah 4 hari di rumah sakit, rumah makan saya tutup, omsetnya yang 1 hari 4 juta, saya hitung, nanti saya minta ganti dengan pelaku usaha, itu nggak bisa. Itu Borneo Besti ada batasan-batasan yang bisa diganti. Jadi terkait 1 diganti 1 Pak. Produk ganti produk. Itu yang tadi yang sudah dijelaskan oleh Bung Benny itu seperti itu. Mungkin saya menambahkan sedikit. Siap. Jadi kami ini kan ada beberapa unsur Pak. Jadi kita lupa menjabarkan unsurnya. Jadi di BPSK tersendiri Pak itu ada 3 unsur Pak yang mewakili anggota BPSK-nya. Pertama dari unsur pemerintahan, unsur pelaku usaha, dan unsur konsumen. Kenapa ada pelaku usaha dan konsumen juga dalam BPSK? Itu supaya fair Pak. Jadi ada perspektif konsumen, ada perspektif pelaku usaha juga. Nah, jadi tadi contoh kasus yang dibawakan oleh Bung Benny tadi adalah contoh kasus konsumen yang dirugikan Pak. Bagaimana kalau pelaku usaha yang dirugikan? Ini kami kemarin ada sosialisasi, kebetulan di daerah Batu Ampar. Nah, kami di situ sosialisasi dan ada satu ini kasus kasus untuk kasus ditemukan di situ, dia sebagai pelaku usaha UMKM, pelaku usahanya. Saya kebetulan usahanya waktu itu pempek Pak. Pempek. Nah, dia punya beberapa konsumen. Ada konsumen dia tuh beli pempeknya Pak. Pempek 1 kilo Pak. Kan dia jualnya per kilo. Nah, dia dibeli 1 kilo. Nah, habis itu dirasa katanya tuh kurang enak ini pempeknya. Pempeknya tuh rasanya basi lah atau itu kan.
Akhirnya dia menuntutlah kepada si pelaku usaha seperti itu untuk minta ganti rugi. Nah, si pelaku saya kan nanya dulu, apa yang gak enaknya? Apa yang gak enaknya? Tapi sudah habis nih barangnya. Barangnya sudah habis dikonsumsi. Seharusnya kalau tidak enak berhenti makan. Masih ada sisa kelihatan. Ini habis, tapi komplain ke pelaku usahanya. Nah, kalau misalkan si pelaku usahanya diancam sama si konsumennya, diancamnya adalah apabila tidak saya dapat ganti rugi, saya akan viralkan ini di sosial media. Nah, ini yang terjadi kasusnya di Batu Ampar. Nah, tapi lucunya lagi, si konsumen ini minta ganti ruginya 2 kali lipat. Artinya dia membeli 1 kilo, 1 kilonya sudah habis, dia merasa ada kerugian di situ karena rasanya kurang enak, dia minta kerugian sebanyak 2 kilo, 2 kali lipat, Pak. Nah, artinya kan di sini kan, bingung si pelaku usahanya. Kalau saya tidak memberikan 2 kilonya, saya bakal diviralkan di sosial media. Apa dampak usahanya buat saya? Ini dari sisi konsumen aja. Betul. Nah, nanti kan dia bisa ngecek dari yang dia produksi dan sama, kan ada testimoni lain kan seperti itu ya mungkin ya. Nah, karena tidak ada bingung dia mau melapor kemana, akhirnya dipenuhilah permintaan dari konsumen tersebut, dikirimkanlah 2 kilo. Karena dia tidak ingin dampak buruk di usahanya karena ada satu yang memviralkan di sosial media. Ini kasus sudah ditangani atau belum? Sebelum sempat ditangani? Belum. Kami sosialisasi dan menemukan fakta tersebut di lapangan. Gitu. Nah, artinya begitu kami edukasi si pelaku usaha tersebut, akhirnya berikutnya masih bisa komplain, dibalikan lagi masih bisa sebenarnya. Bisa. Jadi intinya itu jadi pembelajaran aja supaya di kedepannya pada saat mendapati kasus seperti tersebut itu bisa lapor pada kami. Jadi kami bisa melindungi dua belah pihak ya. Pelaku usahanya dan konsumennya juga. Ya nih Borneo Besti, ada satu kasus yang memang sederhana sebenarnya. Menurut saya sederhana, tapi kok jadi karena takut si pelaku usaha diviralkan, akhirnya mengganti lebih banyak gitu ya. Posisinya pemanfaatan memanfaatkan ini situasi keadaan aji mumpung gitu ya kan. Nah, ini kembali saya bilang posisinya yang namanya konsumen dengan pelaku usaha itu kan ada yang nakal. Nah, itu salah satu cari-cari ya Pak ya. Salah satunya ketemu seperti kayak gitu. Maka saya bilang kemarin posisinya kalau seandainya ibu tahu kemarin itu yang namanya BPSK itu sebetulnya tidak terjadi, ibu tinggal lapor ke kami, nanti kami posisinya bantu menyelesaikan gitu loh ya nggak. Sebetulnya konsumen tadi karena ini keperdataannya satu ganti satu, produk ganti produk ya nggak, tapi ada unsur tadi saya bilang ya nggak, terkait dengan dia mau memviralkan ada niat yang tidak baik, itu masuk unsur pidananya. Maka saya bilang ya nggak, sebetulnya ini keperdataan BPSK ini tapi karena ada unsur dan niat yang tidak baik bisa lari ke pidana. Malah nanti pelaku usaha akan melaporkan ya nggak ke konsumen tersebut ya nggak, masuk ke unsur pidananya. Posisinya. Nah, lagian posisinya sesuatu barang yang tidak enak itu harusnya tidak habis. Logikanya iya. Ini makanannya habis minta ganti 2 kali, maknyus dapatnya. Tapi itu fakta yang terjadi. Jadi mungkin Pak bisa dijelaskan ruang lingkup ya Pak ya, ruang lingkup BPSK sendiri itu dan bagaimana cara penyelesaiannya Pak, ruang lingkupnya BPSK ini. Kalau kita omongin masalah ruang lingkup ya Pak ya, kami ini juga sebenarnya ada tugas Pak sebenarnya Pak. Ada tugas kami itu salah satunya adalah untuk mengawasi tentang masalah klausula baku yang dibikin sama si pelaku usahanya Pak. Klausula baku ini adalah suatu peraturan Pak yang sifatnya itu dibikin secara sepihak oleh pelaku usaha ya untuk melindungi produknya dia sendiri Pak. Contoh kasusnya seperti ini Pak. Misalnya kita sering jumpa nih Pak kalau kita masuk di swalayan, supermarket gitu Pak ya, ada barang pecah belah, tulisan kan di situ kan Pak ya. Dilarang megang. Bukan Pak, pecah berarti membeli.
Itu salah satunya seperti itu Pak. Nah itu tugas kami Pak untuk mengawasi klausul baku yang dibuat oleh si pelaku usahanya agar peraturan yang dibuat sama pelaku usaha itu supaya tidak merugikan si konsumen. Tapi apabila terjadi misalkan memecahkan nih kan, itu sebenarnya bisa dimediasikan sama kami BPSK gitu. Ya, saya tambahin suatu kejadian yang tidak ada kesengajaan itu beda penggantiannya. Ya. Beda dengan posisinya saya datang, saya dengan sadar sengaja merusak sengaja merusak dengan sadar gitu. Kalau hukum itu kan dilihat, ditanya Pak, ya nggak? Kamu hari ini sehat, jasmani, rohani, sadar. Nah itu. Nah kalau itu terpenuhi, ya nggak? Berarti unsur ketidaksengajaan. Tapi kalau posisinya kan dibilang saya memang sengaja nih, saya sehat tapi saya sengaja, itu beda lagi hukumnya. Malah pengerusakan, masuk pidananya, gitu posisinya. Tapi kalau dia bilang saya sadar Pak datang ke sini dengan sehat-sehat semua, tapi kebetulan kesenggol, tidak ada unsur kesengajaan. Jadi kalau misalnya pihak pelaku usaha meminta suatu penggantian secara full, itu tidak bisa. Mungkin wajib digantikan posisinya. Tapi memang kasus ini pernah ada Pak ya. Cuman kan yang menengahi itu yang belum ada. Betul. Konsumennya bingung. Bagaimana penyelesaiannya? Penyelesaiannya. Ini masih bisa masuk di BPSK Pak ya. Bisa. Cara penyelesaiannya. Siap. Dan gini Pak Mufti nih. Kami tambahkan nih, setiap pelaporan yang masuk ke kami, baik dari pelaku usaha ataupun dari konsumennya sendiri, dan kewajiban kami untuk membantu untuk menyelesaikan kasus tersebut, itu Rp0. Tanpa biaya sepeser pun. Itu yang paling penting. Jadi kalau misalkan berapa sih biayanya? Takut mahal, takutnya seperti lapor ke pengadilan itu bagaimana? Itu di kami jamin kami tidak meminta atau tidak memungut biaya sepeser pun. Gitu. Rp0. Bu Besti itu statement yang luar biasa dari BPSK. Rp0. Jadi jangan takut untuk melaporkan kejadian-kejadian yang memang merugikan konsumen ataupun si pelaku usaha itu sendiri ya. Betul. Kita kembali lagi nanti di Borneo Podcast hari ini, cukup menarik. Oke. Terima kasih waktunya Pak. Ting. Borneo Besti. Kita kembali lagi di Welcome back. Borneo hari ini podcast. Cukup menarik cerita dari pembahasan kita tadi. Tentang bagaimana BPSK terbentuk, terus ada tadi penyelesaian satu barang diganti satu. Barang diganti barang. Nah, terus ada beberapa contoh kasus tadi yang sudah dijelaskan. Ini di sesi ini ada penjelasan sedikit tentang bagaimana pelaporan untuk dari pelaku usaha ataupun konsumen ya Pak ya ke BPSK. Itu bagaimana Pak? Kita mau melapor itu bagaimana caranya itu? Atau ada mekanisme yang harus dilakukan. Bagi konsumen atau pelaku usaha yang merasa keberatan atau dirugikan dalam suatu produk atau barang dan jasa, itu bisa melakukan upaya pelaporan ke BPSK. Ya nggak? Sekarang posisinya ada yang manual, ada yang offline. Nah kalau untuk yang manual ya nggak, nanti bisa kontak hubungin ke call centernya di 0812 5872 2124. Nanti kita juga di YouTube kita ada penjelasannya Pak ya. Nomor telepon. Kalau itu tidak direspon, nanti bisa hubungi ke 0812 5841 648. Nanti di situ bisa mengadakan diskusi lah istilahnya, pelaporan. Ini loh saya masalah apa yang perlu dilaporkan. Nanti kita akan menindaklanjuti.
Oh, baik. Jadi nanti situ udah langsung bisa ditindaklanjuti Pak ya? Ya, di WA aja. Pak, ini kita gitu. ada masalah ini loh terkait kerugian apa nanti masuk aja ke situ, nanti kita akan menindaklanjuti sampai sejauh mana. Itu ada ininya Pak. Maksudnya begini, setelah kita lapor ternyata ini studi kasus saja Pak ya. Mungkin memang terjadi dan memang harus disidangkan. Itu bagaimana Pak? Prosesnya ada jangka waktu atau sampai penyelesaian akhirnya? Oke. Nah, tadi laporan secara manual. Oke, ini manual. Kita jelaskan secara yang offline ya, yang posisi offline. Nah, nanti bagi konsumen yang tidak sempat melakukan pelaporan secara offline masuk bisa online. Oke. Posisinya. Nah, online ketik aja nanti di Google itu Sikomeng namanya. Oh, ada aplikasi khusus. Sikomeng. Linknya ya. Linknya Sikomeng. Nanti masuk di situ posisinya di Dinas Perdagangan. Baik. Diklik di situ aja, tinggal ikutin aja petunjuknya. Oke. Nanti di situ ada BPSK, banyak macam kan kota-kotanya. Kalau posisi di Kota Balikpapan, tinggal klik aja Kota Balikpapan, ya nggak. Nanti kalau kita mau lapor, langsung ada di linknya. Namanya, apa yang mesti mau dilaporkan, nanti prosedur apa, ada petunjuknya di situ. Ingat Sikomeng. Jadi langsung masuk di Sikomeng, Dinas Perdagangan. Nanti di situ pilih aja Kota Balikpapan ya Pak ya. Itu udah langsung ngeling ke sana. Ya itu setelah misalnya Pak sudah terlapor nih, berapa jangka waktunya, berapa lama tuh ada tanggapan? Oke. Di BPSK itu 21 hari kerja. Oke. Setelah kita evaluasi pelaporan. Dalam artian posisinya konsumen ini masuk tidak di unsur konsumen akhir. Oke, baik. Kalau sudah masuk di konsumen akhir, baru kita lihat nanti kasusnya. Oke. Sampai sejauh mana? Mulai dari posisi kita mengiyakan dalam arti ini masuk nih unsur, karena posisi hukum itu termasuk dalam unsur kan. Kalau unsurnya sudah masuk, itu kita hanya dalam jangka waktu 21 hari itu harus selesai. Satu, tidak ada biaya. Ya nggak. Kedua, waktunya singkat. 21 hari kerja. 21 hari kerja. Sudah bisa selesai. Penyelesaiannya itu win-win. Tidak ada menang kalah. Mediasi. Semua menang. Iya, dua pihak. Semua kedua pihak. Kesepakatan dua belah pihak. Jadi kalau ada kasus segala masalah, kita utamakan posisinya mediasi. Supaya apa? Karena para pihak memang tidak mau kejadian. Ya kan? Pelaku usaha dibilang posisinya salah tidak juga. Karena konsumen juga posisinya salah. Karena suatu produk, maaf kata misalnya gitu ya. Kalau misalnya produk itu kadaluarsa, mungkin pelaku usaha itu kan kayak misalnya supermarket. Supermarket itu kan banyak item, Pak. Harusnya kan sebelum itu sudah ditarik. Benar. Tapi kadang-kadang faktor konsumen manusia ini ada human error-nya. Gitu kan. Yang namanya faktor manusia, Pak, kan karena produknya banyak, luput lah misalnya posisinya. Konsumen membeli, mengambil, tapi tanpa mengecek. Benar. Jadi dituntut juga konsumen itu untuk melakukan menjadi konsumen cerdas kan. Konsumen cerdas harus apa? Jadi sebelum dia membeli suatu produk, dia harus lihat dulu, karena kan fungsinya untuk dia sendiri. Betul. Gitu loh, dia lihat produk ini apakah ada kadaluarsa, apakah kemasannya tidak layak, ya nggak, segala macam apapun. Ya nggak, kalau itu memang tidak layak, jangan dibeli atau bawa laporkan. Atau bawa kasir dengan ya nggak, ke pelaku usaha, ini tidak layak loh. Ya nggak, untuk di display. Gitu posisinya. Jadi pemberitahuan. Tapi kalau misalnya suatu produk itu sudah sampai di tangan konsumen dan konsumen menikmati produk itu yang tadi ada sesuatu, ya nggak, itu namanya nasib. Gitu ya kan? Karena posisinya kan sama-sama tidak tahu. Sama-sama tidak tahu. Sebenarnya sudah ada SOP. Benar. Tapi kan luput ya, human error ya. Pelaku usahanya ada SOP, konsumen sendiri sebetulnya ada SOP juga. Ya, ada contoh kasus lagi juga nih. Contohnya kita masuk pasar swalayan nih. Terus didapatilah barang diskon di situ. Atau promosi buy one get one. Kan banyak tuh Pak jumpa seperti itu kan Pak mau ngabisin stok atau mau jadi gimana. Jadi daya tarik nih buat Nah, konsumen tersebut juga harus cerdas juga memilah barang apa yang mau dia beli untuk dikonsumsi di rumah. Jangan karena diskon jadi dia
namanya barang diskon atau namanya barang promosi buy one get one, itu pasti ada sesuatu, ada sebab. Apakah expirednya sudah dekat, ya kan? Atau ada kemasan yang mungkin tidak terbuka tapi harus rusak sedikit, ya kan? Atau ngerecek, atau enggak kalau beli kemasan yang udah agak kempes tapi emang bukan karena lubang berbolong Pak ya, tapi emang kempes aja. Kan kadang-kadang itu kan di displaynya buy one get one, atau enggak expirednya sudah dekat buy one get one. Nah, konsumen harus bijak dulu Pak untuk membelanjakan uangnya ini untuk membeli produk tersebut Pak. Seperti itu. Nah, apabila sudah melihat kemasannya masih bagus kok, expired date-nya masih cukup kok, ini masih sekitar 3-4 bulan lagi, masih cukup untuk dikonsumsi katanya, toh juga sampai uang pasti habis gitu kan ya. Silahkan membeli. Tapi apabila tidak melakukan pengecekan terlebih dahulu, main beli aja buy one get one, ternyata sampai rumah dimakan, ternyata expirednya sudah waktunya gitu kan ya. Ya itu kan ya kata Bung Benin tadi. Jadi loss ya ini. Loss. Ya Borneo Bestie, ini pembahasannya cukup menarik dan kita jadi terbuka nih pemikirannya. Jadi permasalahan itu bukan hanya untuk konsumen saja yang dimenangkan dan bukan hanya untuk si pelaku usaha. Jadi memang ini BPSK ini, Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen ini adalah bagian dari penengah gitu. Penengah, kita kedua belah pihak. Untuk penengah di antara kedua belah pihak. Dan memang di pelaku usaha UMKM sendiri Pak ya, ini adalah bagian dari strategi usaha mereka sebenarnya Pak ya. Maksudnya begini, masuknya sih di bagian hukum, karena memang di ini BPSK ini memposisikan di tengah ya Pak ya. Jadi memang Borneo Bestie ini cukup menarik. Banyak yang mungkin kita belum tahu. Nah, ini kita sudah kasih tahu nih, BPSK ada di Balikpapan. Mau berinteraksi silakan. Sudah ada nomor telepon, nanti kita bisa dilihat di YouTube kita ini dan bisa berinteraksi. Kita waktu nggak bisa banyak untuk bicara panjang lebar, tapi silakan Borneo Bestie untuk berinteraksi dengan Bung Beni, Bung Akbar di BPSK Balikpapan. Kita sangat terbantu Pak, informasi ini luar biasa. Saya sendiri juga jadi paham, walaupun tidak semua gitu Pak. Tapi nanti paling tidak saya juga bisa membantu pelaku-pelaku usaha untuk kalau ketika ada permasalahan ini bisa ditengahi loh dengan BPSK. Satu lagi Bung Mufti, kantor kami. Di mana nih kantornya nih? Kantor kami. Selain nomor HP tadi buat konsumen pengaduan apapun itu, sebenarnya kantor kami itu lagi disiapkan di depan bandara Pak. Oh siap. Kalau misalkan mau dari arah pom bensinnya, SPBU-nya yang bandara, di bandara situ, maju sedikit sebelum belokan yang pas putaran yang mau BMKG ya, sebelum betul, sebelum BMKG itu kantor kami di situ, tapi lagi tahap pembangunan. Oke. Itu kurang lebih estimasi pembangunan 2 tahun. Jadi selama itu nunggu pembangunan selesai, kantor kami itu mungkin akan di area depan regensi. Siap. Rencana di sana. Iya, di situ. Jadi pada saat kita sudah berdiri kantornya, sudah opening, ya mungkin bakal kami informasikan lagi Pak. Kita ulang lagi juga situ. Baik. Terima kasih Bung Beni, Bung Akbar. Sama-sama. Waktunya ini tidak banyak tapi cukup padat nih informasinya. Nanti pokoknya Borneo Bestie bisa langsung berinteraksi. Ini informasi ini bisa didapat di BPSK langsung. Terima kasih banyak sekali lagi Bapak. Sukses selalu BPSK supaya bisa membantu menengahi Pak ya, menangani permasalahan antara konsumen dan pelaku usaha. Ya, terima kasih banyak sudah hadir di sini Bapak. Tetap di Borneo Hari Ini Podcast. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.